Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunitia Nursobah dengan NIM 12120101021 yang akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan dan konseling. Mari kita bahas, apa sih pendekatan bimbingan dan konseling ini? Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Nah, menurut Iis Haryati 2009 menyatakan bahwa setiap pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat manusia, pribadi manusia, kondisi manusia, dan lain-lain. Nah, pandangan tentang manusia ini akan melahirkan konsep dan landasan filosofis mengenai bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, merujuk pada filosofis ini, Iis Haryati yang mengutip pandangan Gerald Corey 2005 menguraikan berbagai pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Di antaranya, di sini kita bisa lihat ada pendekatan psikoanalitik. Psikoanalitik ini adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ide, ego, dan lain-lain. Nah, dalam pendekatan psikoanalitik ini, manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Motif dan konflik tak sadar yang dijelaskan oleh Sigmund Freud itu adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Adapun perkembangan dini penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak yang depresi. Selanjutnya ada pendekatan eksistensial humanistik. Nah, eksistensial humanistik ini adalah manusia yang memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan untuk mengaktualkan diri. Nah, yang ketiga ada pendekatan client-centered. Pendekatan ini memandang manusia sebagai positif bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah yang berfungsi penuh. Dalam konteks hubungan konseling, klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Klien mengaktualkan potensi yang bergerak ke arah peningkatan kesadaran, spontanitas, kepercayaan kepada diri, dan keterarahan. Selanjutnya ada pendekatan Gestalt. Nah, Gestalt ini adalah perpaduan eksistensial humanistik dan fenomenologi sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien baik sekarang maupun di masa lampau. Nah, manusia ini terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, serta tingkah laku. Pandangannya anti-deterministik, dalam arti individu dipandang memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh masa lampau berkaitan dengan kesulitan-kesulitan sekarang. Selanjutnya ada pendekatan analisis transaksional. Pendekatan ini melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien yang jelas menyatakan tujuan dan arah proses konseling. Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih apa yang sebelumnya ditetapkan, bisa ditetapkan ulang. Meskipun manusia bisa menjadi korban dari putusan-putusan dini dan skenario kehidupan, aspek-aspek yang mengalihkan diri bisa dirubah dengan kesadaran. Nah, selanjutnya pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini manusia biasanya dibentuk dan dikondisikan oleh pengondisian sosial budaya. Pandangannya deterministik, dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengondisian. Selanjutnya ada pendekatan rasional emotif yang menitik beratkan untuk berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Nah, mereka cenderung untuk menjadi korban dari keyakinan-keyakinan yang irasional yang untuk
dan untuk mereindoktrinasi dengan keyakinan-keyakinan yang irasional itu, tetapi berorientasi kognitif, tingkah laku, tindakan, dan menekankan berpikir, menilai, menganalisis, melakukan, dan memutuskan ulang. Modelnya adalah didaktif, direktif, tetapi dilihat sebagai proses reduksi. Nah, selanjutnya ada pendekatan realitas. Pendekatan realitas ini adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi pertumbuhan dan antideterministik. Menurut Dery Supriyadi 2004 halaman 213, berdasarkan adegannya, bimbingan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Bimbingan individual atau konseling ini meliputi segala kegiatan tatap muka antara konselor dan klien dalam rangka mengatasi masalah klien melalui hubungan yang mendalam dan berorientasi pada pemecahan masalah klien. Nah, sedangkan bimbingan kelompok ini meliputi kegiatan-kegiatan orientasi belajar, misalnya pada tahap awal siswa masuk ke sekolah. Lalu bimbingan kesulitan belajar, misalnya pengajaran remedial untuk para siswa yang prestasi belajarnya rendah. Nah, selanjutnya bimbingan ekstrakurikuler dan pemanfaatan waktu luang, misalnya perkemahan, video wisata, pembentukan kelompok diskusi. Selanjutnya ada bimbingan karir, pemberian informasi mengenai prospek karir, peluang-peluang, dan hambatannya. Dalam membina hubungan dengan klien, konselor dapat menggunakan salah satu di antara 3 pendekatan utama dalam konseling. Nah, 3 pendekatan utama ini adalah yang pertama, pendekatan yang berpusat kepada konselor atau counselor-centered counseling yang disebut juga dengan directive counseling. Dalam pendekatan ini, konselor lebih banyak aktif daripada klien. Konselor bertindak sebagai pengarah bagi klien. Yang kedua, pendekatan yang berpusat kepada klien atau client-centered counseling, disebut juga non-directive counseling. Dalam pendekatan ini, klien lebih banyak aktif dan konselor berperan sebagai fasilitator atau yang bisa disebut dengan yang dapat mempermudah proses konseling dan reflektor atau cermin bagi klien. Nah, yang ketiga, pendekatan eklektif atau campuran. Konselor mengombinasikan pendekatan pertama dan kedua bergantung pada situasi konseling yang sedang berlangsung. Pendekatan yang akan digunakan oleh konselor tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor ini adalah yang pertama ada sifat klien. Ada klien yang terbuka dan tertutup. Klien yang terbuka biasanya lebih mudah mengungkapkan perasaan-perasaan dan isi hatinya. Klien demikian tepat untuk didekati dengan pendekatan pertama. Adapun klien yang tertutup menuntut konselor untuk lebih banyak aktif untuk mengundang klien agar mengungkapkan dirinya. Karena itu pendekatan kedua lebih tepat digunakan. Yang kedua ada derajat keeratan hubungan antara konselor dan klien. Pada tahap awal konseling, klien biasanya lebih banyak diam karena masih merasa canggung. Pada tahap ini, konselor dituntut oleh lebih banyak aktif gitu. Pada pertemuan selanjutnya, ketika situasi report, klien maupun konselor merasa bebas dan komunikasi menjadi enak. Setelah tercipta, klien biasanya lebih terbuka. Pada tahap ini juga klien dan konselor sama-sama aktif. Memang dan dalam kenyataannya pendekatan ketiga lebih banyak dipakai karena sifat klien yang tidak terlalu tetap. Nah, yang ketiga ada sifat konselor. Ada yang senang bicara dan ada yang pendiam. Meskipun faktor ini mempengaruhi pendekatan konseling yang dipilih oleh konselor, sesungguhnya konselorlah yang seharusnya menyesuaikan diri dengan sifat klien, bukan sebaliknya. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.